Halo semuanya, balik lagi ke channel YouTube Sofia Mega. Kali ini aku akan membahas sebuah buku non-fiksi tentang gender. Judulnya adalah Good Boys Doing Feminism dari Nur Hashim, diterbitkan oleh penerbit EA Books. Bagaimana menurutku tentang buku ini? Tetap tonton videonya sampai habis. Jadi buku ini dikirimkan oleh Buku Mojok Group. Jadi EA Books dan Buku Mojok itu jadi satu sekarang. Jadi terima kasih sudah mengirimkan buku ini. Ini buku baru terbit November 2020. Jadi di bagian akhirnya bahkan ada diskusi tentang bagaimana COVID-19 harus dikaji lewat gender juga gitu. Oke, aku akan membahas buku ini tentang apa dan bagaimana pengalaman membacaku. Jadi kita mulai aja. Dari covernya dulu kali ya. Aku suka banget sama covernya, ilustrasinya bagus banget, dan pemilihan judulnya bagus banget. Aku berekspektasi kalau membaca buku ini bakal tahu gimana caranya cowok itu mendukung feminisme. Buku ini adalah kumpulan esai. Jadi berbeda-beda tapi masih ada dalam satu topik bagaimana laki-laki memperjuangkan kesetaraan gender gitu. Jadi pokok pikirannya adalah kesetaraan gender ini tidak hanya harus diperjuangkan oleh kaum minoritas seperti perempuan dan gender lainnya, tetapi juga kaum mayoritas itu sendiri, yaitu laki-laki. Ide ini ditolak sama feminisme radikal karena bagaimana bisa kaum mayoritas juga memperjuangkan ini gitu kan, kayak khawatir mereka menguasai kembali gitu. Tapi di buku ini dijelaskan secara komprehensif bagaimana laki-laki juga penting memperjuangkan kesetaraan ini, tetapi dengan catatan dia harus menggunakan prinsip dan pemetaan gerakan laki-laki yang pro perempuan yang sudah disepakati bersama agar tidak melenceng gitu. Karena menjadi laki-laki yang memperjuangkan kesetaraan itu ternyata ya sulit dan dilematis. Sulit dan dilematisnya karena dia hidup di sistem yang mendukung dirinya. Mendukung dia punya kekuasaan lebih daripada gender yang lain kan. Jadi itu sisi dilematisnya dan cukup dijelaskan secara komprehensif di sini. Jadi aku ngerasa buku ini cocok untuk kamu yang laki-laki ingin memulai mendukung feminisme tapi takut terjebak juga sama sistemnya, itu harus baca ini. Atau untuk kamu yang mau mulai gerakan pro perempuan atau lelaki feminisme, kamu bisa baca buku ini karena pembahasan tentang gerakan-gerakannya itu cukup komprehensif. Oke, itu sisi positifnya. Sayangnya aku punya banyak catatan yang membuat aku ngerasa kurang puas membaca buku ini. Buku ini kan juga membahas kenapa sih laki-laki itu harus memperjuangkan kesetaraan gender, karena sebenarnya sistem patriarki ini merugikan laki-laki juga gitu. Tapi sayangnya itu pembahasannya dikulit banget, jadi kayak ada kesan oh gitu aja sisi merugikannya. Jadi ada kayak gitunya gitu loh. Makanya aku agak kurang puas di sana. Sayang sekali, aku berharap ada buku lanjutan yang bisa membahas tentang seberapa merugikannya patriarki ini kepada laki-laki itu sendiri. Dan juga ada beberapa argumen yang agak janggal gitu. Misalnya gini, kenapa patriarki itu merugikan laki-laki? Karena dengan sistem tersebut laki-laki akan menjadi subjek seksual, sedangkan perempuan objek seksual. Dan di buku ini ditulis berarti risiko penyebaran atau risiko terkenanya penyakit seksual itu lebih besar laki-laki karena ialah subjek seksual. Tapi nggak dipaparkan data yang membuktikan. Jadi kayak bertanya-tanya, lah kan perempuan objek seksual, sama aja berisikonya dong. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab soal seberapa merugikannya. Itu sih satu hal yang cukup janggal tentang itu. Terus catatan yang kedua, buku ini kan kumpulan esai yang terpisah gitu ya kelihatannya. Jadi ada banyak pengulangan, pembahasan sejarah, prinsip, gerakan laki-laki yang diulang-ulang terus. Jadi capek banget bacanya. Aku kayak kadang
bisa nggak skip langsung ke pembahasan lainnya. Kayaknya tuh kekurangan ketika kumpulan esai dijadikan buku. Jadi ada pembahasan yang mengulang-ulang terus gitu. Aku bayanginnya kalau ini bukan esai, bisa gitu dijelaskan. Oh, pertama itu adalah bab bagian kenapa patriarki merugikan seluruh gender. Bab kedua itu bagaimana gerakan laki-laki seharusnya dijalankan. Bab yang ketiga bahas apa, bab yang keempat bahas apa. Tapi karena ini kumpulan esai, jadi semuanya jadi satu. Dan kadang ada pengulangan-pengulangan yang bikin capek bacanya gitu. Karena ini adalah sebuah buku, bukan artikel yang terpisah. Jadi kita bacanya bisa kapan-kapan aja gitu. Jadi secara keseluruhan pengalaman membaca Good Boys Doing Feminism ini 50% itu aku suka banget. Aku mendapatkan insight yang gak pernah aku tahu. Bagaimana seriusnya juga gerakan laki-laki mencoba untuk tegas memperjuangkan kesetaraan gender di tengah kesulitan dan dilematisnya. Tapi 50%-nya aku kurang puas gitu. Tapi kurang puasnya itu membawaku pada referensi bacaan-bacaan yang lain. Kemarin aku mendiskusikan buku ini sama teman-teman baca diskusikan gitu. Terus tanya apa sih referensi buku yang bisa aku baca tentang bagaimana sistem patriarki ini merugikan laki-laki juga. Terus disarankan, ini aku akan tunjukkan bukunya. Ternyata bukunya tipis, 118 halaman aja gitu. Jadi aku berharapnya bisa nyelesain ini cepet. Ini juga cuma 150-an halaman ya. Jadi aku bacanya 3 hari doang gitu. Oke, judulnya adalah Mask of Masculinity Redefined. Jadi tentang maskulinitas dan bagaimana rasanya menjadi laki-laki di sistem patriarki gitu. Aku baru baca 18-an halaman gitu. Terus mungkin sebagai insight juga tentang maskulinitas, ada buku ini, Kambing dan Hujan. Ini membahas tentang persahabatan laki-laki yang cukup romantis. Romantisnya bukan tanda petik, tapi emang kayak pertemanan yang sangat setia gitu antara laki-laki dan cukup emosional. Mungkin bagi sebagian orang persahabatan laki-laki yang emosional itu aneh, tapi di sini dibahas. Dan di sini kajian gender dalam konteks pasca kolonial ini ada salah satu esai yang membahas tentang Kambing dan Hujan. Jadi itu beberapa referensi tambahan tentang maskulinitas di sistem patriarki. Jadi itu aja yang pengen aku bahas tentang Good Boys Doing Feminism. Seru banget. Aku merasakan ada progres yang lumayan dalam belajar gender ini. Nggak lumayan sih, paling kayak dari seluruh ilmu kajian gender itu aku yang tadinya 1% sekarang nambah 2% gitu. Tujuanku baca-baca kajian gender itu nggak yang muluk-muluk sih sebenarnya, tapi cuma karena aku pengen lebih peka aja pada ketidakadilan gitu. Karena membahas tentang kajian gender itu kayaknya bukan hanya soal memperdebatkan bagaimana caranya menjadi laki-laki atau perempuan sejati atau gender yang lain, tetapi bagaimana membahas sistem keadilan dan kesetaraan gender itu. Gitu. Jadi aku pengen lebih peka pada keadilan dan ketidakadilan, jadi bisa menjadi manusia yang lebih baik gitu. Naif amat jadi manusia, ya begitulah. Oke, terima kasih banyak sudah menonton video ini. Kalau misalnya kamu punya referensi yang serupa, tolong komentar di bawah karena aku lagi cari-cari buku yang serupa, dan semoga ada buku yang kayaknya harus banget dibaca gitu, oke? Dan bisa kita diskusikan. Oke, terima kasih banyak sudah menonton video kali ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dah.